Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu ke dalam acara pelatihan e-learning Muhammadiyah. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang disajikan di dalam ilmu.umm.ac.id. Pada dasarnya menu-menu yang ditampilkan di dalam website tersebut sama persis dengan apa yang ditampilkan di Canvas Instructure. Jadi ketika saya menjelaskan apa fitur yang terdapat di dalam ilmu, sebagian besar juga dapat kita gunakan di situsnya Canvas Instructure. Oke, kita mulai pelatihannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, silahkan ya. Untuk pelatihan kali ini kita buka ilmu.umm.ac.id. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Di bagian email dan dosen ini ya, sebagai username-nya kita masukkan alamat dari akun UMM kita yang ada umm@umm.ac.id-nya. Dan yang di passwordnya password yang sesuai yang biasa kita gunakan untuk wifi kampus ya. Oke, kita login ya. Jadi di pertemuan kali ini kan diasumsikan ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah melakukan beberapa hal ya. Pertama, sudah membuat akun di Canvas. Yang kedua, sudah melakukan upload file-file ke Google Drive-nya masing-masing ya. Tapi dalam pertemuan kali ini saya jelaskan terlebih dahulu tentang fitur-fitur atau menu-menu yang dimiliki oleh ilmu.umm.ac.id. Oke. Ketika memasuki websitenya, pertama-tama kita akan disuguhi menu dashboard ya. Jadi di sini ada beberapa menu. Ada account, admin. Nah, ini khusus untuk saya. Kemudian dashboard, courses, kalender, dan inbox. Nanti kalau bapak-bapak ibu lihat di account, di sini bisa kita tambahkan profilnya, kita ganti fotonya dengan foto kita dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian settings untuk penampilan yang lainnya jika perlu ada tambahan. Nah, kemudian di fitur di menu dashboard kita temui seperti ini. Kita akan temui mata kuliah yang sudah dibukakan oleh BAA. Cuman kalau nanti di Canvas Instructure, yang akan kita temui di dashboard kita adalah mata kuliah yang kita buat sendiri ya. Karena di Canvas Instructure kita sendiri yang membuka kelasnya, gitu ya. Selanjutnya ada courses. Di sini adalah mata kuliah yang kita ampuh. Kalau kita klik di sini, saya klik operasional audit, maka akan terbuka kelas operasional audit disertai dengan menu-menu di sini. Nanti kita akan lebih banyak bahas di sini ya dalam pertemuan ini. Kemudian bagian kalender, kita akan menemukan jadwal ya. Di sini ada jadwal saya, ada jadwal kelas operasional audit, ada jadwal pengantar akuntansi A dan pengantar akuntansi B, itu ya. Kemudian di sini ada menu inbox. Di menu inbox ini kita akan melihat inbox yang dikirim dari mahasiswa atau guru atau admin gitu ya. Misalkan saya sebagai admin ingin menyapa gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nanti buka aja di dalam fitur inboxnya, tapi untuk saat ini ilmu belum bisa diaktifkan secara maksimal. Jadi nanti setelah mata kuliah dibuka baru semua fitur bisa kita jalankan secara optimal. Nah, sekarang kita masuki menu dashboard Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 3 mata kuliah yang sudah dibuka di semester kemarin. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum diaktifkan, berarti nggak ada mata kuliahnya sama sekali. Itu nggak masalah, karena nanti di semester ganjil ini insya Allah semua dosen akan dibukakan mata kuliahnya oleh BAA.
Kemudian di sini ada ini ya, ada kalau kita ingin melihat nilai dari setiap mahasiswa, ini kita bisa di sini. Tapi kemarin juga saya tidak menggunakan fitur ini, jadi masih kosong, nggak ada nilai sama sekali. Ya, kita buka lagi deh dashboardnya. Dan ini absensi, ini kayaknya fitur baru. Jadi dengan adanya absensi ini diharapkan mahasiswa yang login ke dalam akun, ke dalam aplikasi Elmu ini akan bisa terdeteksi langsung sebagai absensi di BAA. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuki lagi ke menu dashboardnya ya. Di sini ada 3 mata kuliah yang sudah terbuka. Ada operasional audit, pengantar akuntansi A, dan pengantar akuntansi B. Sekarang kita buka, saya pilih pengantar akuntansi A. Ketika saya memilih kursus atau memilih mata kuliah yang ingin saya setting atau ingin saya tambahkan menu-menunya, maka dengan sendirinya setelah berada di menu dashboard akan berpindah ke menu courses. Tapi kalau misalkan menu courses ini kita pencet lagi, maka kita bisa memilih mata kuliah mana yang ingin kita buat pengaturannya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita bahas menu-menu yang ada di sini. Menunya banyak ya. Ada home, announcement, assignment, discussion, grades, people, pages, files, syllabus, outcomes, quizzes, modules, conferences, collaborations, and settings. Jadi ada sekian banyak fitur dan semuanya pada dasarnya terpakai, cuman ada beberapa yang tidak terpakai seperti files, conferences, outcomes, dan collaborations. Sisanya masih kita gunakan. Oke, kita bahas satu-satu apa aja sih gunanya menu-menu yang ada di sini. Pertama, masuk ke dalam menu home. Ya. Di menu home ini ya, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa memilih tampilan awal dari mata kuliah kita. Nanti di sini akan terlihat ya, kalau kita klik ini bisa macam-macam. Pertama ada course activity stream. Ini bentuk dari kegiatan dari mata kuliah kita secara umum. Kemudian ada modul yang sekarang digunakan by default oleh Elmu. Kemudian assignment, maka nanti mahasiswa begitu masuk ke dalam Elmunya, maka dia akan melihat tugas-tugas ya, yang ini sangat tidak disarankan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah silabus. Jadi mahasiswa akan lihat apa saja yang akan mereka kerjakan selama 1 semester. Nah, bagaimana yang yang mana yang paling bagus itu macam-macam ya. Yang penting jangan yang ini ya, assignment list. Nanti mahasiswa stres. Belum apa-apa udah melihat banyak tugas gitu ya. Saya coba pilih yang ini dulu. Course modules. Kita klik save. Nah, ini tampilannya ya, karena saya belum membuat modul apapun, jadi tampilannya seperti ini, masih berupa logo-logo. Kemudian menu yang menarik di sini adalah new announcement, ini untuk membuat pengumuman. Dan yang paling menarik itu adalah menurut saya adalah student view, dimana ketika kita mengklik ini maka kita akan bertindak sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kita melihat ketika saya sebagai mahasiswa membuka kelas Elmu saya, maka saya akan lihat seperti ini tampilannya ya, belum ada apa-apa memang. Jadi ya tampilannya seperti ini. Jadi mahasiswa kalau melihat seperti ini bingung kan, belum ada mata kuliahnya, jadi ya memang karena belum kita set. Nah, sekarang kita set. Gimana cara men-setnya ya, saya perkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke. Ya, kalau mau keluar jangan lupa ketik tadi ya, leave student view. Oke, tadi sudah kita lihat menu student view. Jadi menu student view ini selain ada di menu home, kita juga bisa mendapatkan menu student view ini di menu settings ya. Di menu settings ya, Bapak Ibu kita
lihat sama-sama di sebelah kanan ini paling atas juga ada sama menu student view. Ini gunanya sama, kita bertindak sebagai mahasiswa. Kalau sudah selesai tinggal di close aja ya. Kalau sudah selesai kita melihat seperti ini tampilan dari mahasiswa. Kita tinggalkan tampilan ini dengan mengklik Leave Student View. Maka kita akan kembali sebagai dosen yang sedang men-setting atau menata perkuliahan kita ya, kelas kita. Kembali ke menu home. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Ya mungkin nanti bisa kita diskusikan di kantor ya. Jadi itu tadi fitur-fiturnya. Announcement, kita kalau misalkan mau membuat pengumuman. Nah, di sini juga ada fitur announcement ya. Jadi di sini kita bisa melihat announcement yang sudah kita bikin atau kita membuat announcement baru. Gitu ya. Bebas announcementnya apa. Mau kita bikin pengumuman, mau kita bikin pengumuman apa ya, misalkan pembukaan kelas baru, mungkin kapan dimulainya, atau mungkin ada kuliah tamu, atau mungkin ada link Zoom yang harus diakses oleh mahasiswa. Ini bisa digunakan menu announcement ya. Jadi ini untuk penggunaannya dibebaskan, terserah masing-masing dosennya. Oke, selanjutnya ada menu assignment. Assignment ini adalah tempat kita mengatur penugasan atas perkuliahan kita ya. Penugasan ini bisa jadi kita ada tugasnya berupa review gitu ya, review jurnal atau membuat makalah atau mungkin membuat video, itu bebas. Dan di sini yang menarik dari fitur ini adalah kita bisa membuat grup ya, membuat kelompok dari masing-masing penugasan. Misalkan kita ingin setiap pertemuan itu memiliki pretest, maka kita bisa bikin grup pretest gitu ya. Nah, nanti berarti di sini kita bikin soal-soal pretestnya berupa quiz, misalkan yang multiple choice atau segala macamnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi di menu assignment ini ya, kita disajikan fitur berupa pengelolaan penugasan kepada mahasiswa gitu ya. Termasuk ketika kita ingin memisahkan, ada grup tambahan ya, misalkan khusus untuk UTS dan UAS, di sini saya sudah tambahkan UTS dan UAS, diketik aja, kita save, maka di sini kita bisa tambahkan soal atau link soal untuk pengerjaan UTS dan UAS. Oke, lanjut ke menu diskusi. Nah, menu diskusi ini merupakan sarana untuk berdiskusi secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya secara real time gitu ya. Jadi diskusinya dibuka misalkan hanya pada saat mata kuliah tersebut berlangsung. Ini berguna untuk teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki kuota yang cukup untuk misalkan melakukan perkuliahan melalui Zoom atau sejenisnya gitu ya. Jadi bisa berasa seperti tatap muka tapi bentuknya diskusi gitu ya. Jadi ngetik di sini. Kemudian ada fitur grades. Fitur grades ini kita akan bisa melihat kemajuan mahasiswa gitu ya. Kita bisa melihat kemajuan mahasiswa, nilainya seperti apa, dari nilai penugasan, kemudian mungkin ada pretest, UTS dan UAS. Nanti di sini ada nilai rata-ratanya, gitu ya. Dan nanti ada mahasiswanya di sini. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Menu berikutnya di sini adalah people ya. Di people ini kita bisa melihat siapa-siapa saja yang mengikuti mata kuliah kita ya, bisa mahasiswa dan bisa juga dosen itu ya. Kalau misalkan kelas kita berupa kelas gabungan gitu ya, kelas gabungan 2 dosen ya, seperti waktu kemarin ada kuliah metodologi penelitian antara Pak Rahmat dan Bu Muslih. Jadi di sini maka kita bisa mendapati 2 nama dosen, Pak Rahmat dan Bu Muslihati.
Di sini fiturnya sebenarnya untuk penambahan mahasiswa sendiri sudah dilakukan secara otomatis oleh BAA sesuai dengan pengisian KRS dari mahasiswa. Namun ada kalanya nanti ya, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin akan mendapati 1 atau 2 mahasiswa itu tidak ada di dalam daftar absen di sini atau sebagai peserta didiknya, sebagai mahasiswanya di sini. Gimana solusinya? Ya mungkin karena mahasiswa tersebut telat KRS atau melakukan perubahan KRS. Nah, tapi di BAA-nya belum synchronize datanya. Maka kita bisa menambahkan secara manual dengan menu add people di sini. Nah, di sini kita add people ya, tambah people. Terus kita klik. Kalau misalkan kita ingin menambahkan dosen, misalkan ada mata kuliah yang diampu oleh 2 dosen, kita ketik email address gitu ya, kita klik email UMM-nya apa, karena di sini hanya email UMM yang diperkenankan gitu ya. Kalau misalkan kita menambah mahasiswa, maka kita klik sys ID yang di sini ya, bapak-bapak ibu sekalian. Sys ID di sini diklik dan kita masukkan NIM-nya. Misalkan kita masukkan NIM-nya. Ini untuk 1 mahasiswa. Untuk beberapa mahasiswa maka kita tambahkan koma, spasi, NIM-nya lagi. Ya, ini contoh NIM-nya. Nah, nanti jangan lupa diklik ini can interact with users in their section only. Kemudian perannya sebagai students. Kalau misalkan kita menambahkan sebagai dosen, maka peran sebagai teacher. Dan jangan lupa mata kuliahnya cuma 1 ya, mata kuliah yang kita buka sekarang, yaitu pengantar akuntansi. Kemudian nanti klik next. Nah, nanti terakhir kita add people, tinggal tambah menu add people. Karena di sini saya ngetiknya ngasal ya. Ini untuk contohnya ya. Di sini sebenarnya udah ada contohnya untuk menambahkan beberapa mahasiswa. Jadi tinggal tambah spasi, kasih koma dan kasih spasi. Maka kita tuliskan lagi NIM-nya. Nah, jadi kita bisa menambahkan beberapa orang sekaligus. Oke. Jadi itu fitur yang bisa kita gunakan di people. Kemudian di pages. Nah, ini fitur yang menarik ya, atau menu yang menarik, karena di sini kita bisa membuat landing page yang lebih menarik sesuai keinginan kita. Misalkan kita pengen landing page-nya itu mahasiswa membaca deskripsi, maka kita tulis di sini deskripsi mata kuliah. Dia. Dan ini bisa juga seperti yang saya jelaskan di awal, kita atur di menu home dan kita jadikan sebagai tampilan awal di setiap mahasiswa gitu ya. Jadi di sini deskripsi mata kuliah. Kita di sini deskripsi pengantar akuntansi misalkan. Tuh. Kita tulis deskripsinya bla 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 gitu ya. Kita mau tambahkan picture bisa gitu ya, dari mana sumbernya terserah gitu ya, biar lebih menarik. Atau kita tambahkan channel kita mungkin di sini, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya gimana menginsert media ini. Mungkin juga kita tambahkan hyperlink. Hyperlink ini misalkan kita ingin menautkan dengan mungkin ada bahan-bahan yang bisa dibaca, mungkin majalah atau segala macamnya yang bisa dibaca secara online gitu ya. Sini ada deskripsinya. Kemudian di sini yang bisa mengedit siapa aja, berarti cuman kalau misalkan siswa boleh mengedit maka kita tulis di sini. Kalau di sini maka saya juga bisa mengedit gitu ya sebagai admin. Tapi kalau misalkan only teachers, maka saya juga tidak bisa mengedit. Nah, ini tinggal ada 2 pilihan ya, save and publish sama save biasa. Untuk save and publish, maka semua yang kita kerjakan di sini akan kita simpan dan langsung terbaca oleh mahasiswa. Tapi apabila kita memilih save aja, maka nanti tidak akan terbaca oleh mahasiswa. Misalkan seperti ini ya. Ini belum dipublish. Tanda belum dipublish seperti apa? Nih ya, kita lihat di sini.
lambang publishnya masih tanda garis miring gitu ya. Kalau misalkan sudah dipublish, maka tandanya jadi centang dan warnanya lebih hijau, ya, berubah warna lebih tepatnya. Oke, kalau misalkan belum dipublish, kayak gimana sih kelihatan di mahasiswanya? Maka kita klik di sini, home, kemudian kita lihat di student view. Nah, maka di sini sebagai mahasiswa, gitu ya, mahasiswa bapak dan ibu tidak bisa melihat tuh halaman yang tadi sudah dibuat ya. Di sini tidak muncul. Kenapa? Karena belum dipublish. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika membuat modul, membuat announcement, membuat assignment gitu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan lupa pastikan tombol publishnya tidak lagi bergaris miring, tapi sudah dicentang dan berwarna gitu ya. Oke, kita leave student view. Tadi di pages ya. Nanti kalau kita klik pages lagi, maka kita melihat halaman yang sudah kita buat. Misalkan kita pengen lagi menambahkan halaman apa ya, misalkan kita mau menambahkan info menarik gitu ya, terus menarik. Nah, ini misalkan kita update berita akuntansi, akuntansi. Kemudian kita di sini ada link gitu, link. Nanti kita bisa bikin hyperlinknya dengan cara di blog yang standar ya. Kita cari hyperlinknya. Misalkan kita mau melink ke websitenya IAI Global. IAI Global. Ya. Nah, link ini yang akan kita gunakan. Kalau kita tinggal klik di sini, IAI Global, insert link, maka linknya akan tadi berubah warna ya. Nanti kalau misalkan kita save, nah di sini kalau belum dipublish maka sama ya, masih ada tanda garis miring ini ya. Kalau kita klik view all pages, maka kita akan lihat ada dua jenis halaman di sini. Oke, terus misalkan kita ingin menjadikan misalkan deskripsi mata kuliah ini sebagai halaman utama, maka jangan lupa ya dipublish dulu. Dipublish, kemudian ya, jadi di sini kita klik publishnya, jangan lupa klik publish, kemudian kita misalkan deskripsi mata kuliah ingin kita jadikan halaman utama, maka kita tulis di sini, diklik tanda titik 3 ini, kita pilih use as front page, maka dia akan menjadi front page. Kalau misalkan mau yang bawahnya bisa kita pilih di sini. Nah, salah satu aja ya. Nah, misalkan kita sudah memilih deskripsi mata kuliah sebagai front page, lalu kita masuk ke menu home gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih choose home page. Nah, ini mulai nyala. Maka kita klik di sini, page frontnya jadi deskripsi mata kuliah. Kita save. Setelah kita save, kita mau lihat student view-nya seperti apa, maka mahasiswa akan melihat seperti ini. Begitu masuk kelasnya, melihat pengantar akuntansi A, deskripsi pengantar akuntansi, bla 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 bla, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kita leave student view-nya. Nah, itu fungsi dari pages ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan perubahan di sini dan ingin dilihat bagaimana mahasiswa melihat di halamannya masing-masing, maka kita klik menu home dan pilih student view ya. Jadi ini menu pages. Selanjutnya menu files ini ya, masih warnanya abu-abu, tulisannya files.
Kalau kita klik di sini, nah disinilah terungkap kenapa kita tidak boleh menggunakan atau dimakruhkan ya, bukan yang nggak boleh, karena kalau dipaksakan juga bisa. Tapi kata rektorat, kata Infocom gitu ya, dan semua instruktur sepakat gitu ya, jadi mutafak alaih bahwa fitur ini dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Kita mengupload file ke dalam ilmu kita karena ilmu ini masih tahap pengembangan ya. Jadi kita bisa dilihat di sini kapasitas memorinya sangat kecil gitu ya, 15,7 MB ya. Kalau dibandingkan dengan HP ini, mungkin HP sekitar zaman saya masih SMA gitu ya, kecil sekali 15 MB. Sementara misalkan Bapak Ibu punya mungkin punya video, punya file PPT yang besar-besar gitu ya. Bayangkan kalau semua dosen mengupload semua filenya ke sini gitu ya, maka kinerja dari ilmu akan menurun drastis. Jadi di sini sebabnya di sini ditekankan untuk Bapak Ibu sudah mengupload semua bahan ajarnya ke dalam Google Drive-nya masing-masing, karena Google Drive juga kapasitasnya kan sangat besar ya. Untuk pengguna biasa aja dapat sampai 15 GB. Kalau misalkan dari kampus ya seperti diterangkan ada sekitar 500 terabyte gitu ya, which means itu gede banget. Oke, jadi menu files ini nggak akan digunakan, dimakruhkan untuk digunakan gitu ya, jadi saya tidak akan bahas. Kemudian masuk ke menu silabus. Nah, di silabus ini kita bisa melihat apa aja sih yang akan kita kerjakan selama satu semester. Nah, di sini ada date, ada detailsnya. Nanti di sini kalau misalkan sudah kita buat modulsnya, assignmentnya, kemudian discussionsnya, gitu ya, pages dan quiznya, maka kita akan bisa melihat di sini jadwal perkuliahan selama satu semester, gitu ya. Jadi mahasiswa akan bisa melihat. Nah, di sini juga kita bisa mengedit silabusnya. Di sini kita bisa tambahkan deskripsinya sedikit dan juga link untuk ke RPS. Nanti itu akan dijelaskan di video berikutnya. Ya, sabar ya, karena video kali ini saya hanya menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat di dalam ilmu.umm.ac.id atau e-learning Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian fitur outcomes ini nggak digunakan, tapi ini secara garis besar ini kayak kita menjelaskan kepada mahasiswa outcome apa yang kita inginkan. Outcome itu kan kalau dalam ilmu manajemen ada yang namanya output, ada yang namanya outcomes. Output itu berarti luaran yang instan, luaran yang langsung didapatkan oleh mahasiswa. Misalkan mahasiswa belajar pengantar akuntansi, maka luarannya gitu ya, hasilnya adalah bisa membuat penjurnalan, bisa membuat pembukuan atau semacam itu. Tapi outcomes itu lebih jauh lagi, yaitu misalkan mahasiswa bisa melakukan financial planning dengan baik gitu ya, perencanaan keuangan dengan baik. Nah itu tapi di sini tidak perlu dibuat gitu ya, karena menambah beban mahasiswa takutnya. Dan jarang juga kan mahasiswa memperhatikan ini. Yang penting adalah setiap pertemuan ada tugas apa gitu ya, mendapatkan ilmu seperti apa. Nah, jadi kita tidak menggunakan fitur outcomes ini. Kemudian quizzes, di sini kita mengatur berbagai quiz ya, kayak yang tadi saya sebutkan, ada pretest gitu ya. Dan quiz di sini itu menarik karena sama seperti Google Form ya. Jadi di sini misalkan kita bikin quiz, ini nama kuisnya apa, misalkan pretest atau segala macamnya. Kemudian kita buat pertanyaannya, itu bisa berbagai jenis soal gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada multiple choice ya, pilihan ganda, dimana pilihannya bisa 5, bisa 6, bisa 4, bisa 3, terserah maunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada true false, ya, benar atau salah, fill in the blanks, isian singkat, fill in multiple blanks, ini untuk isian singkat di beberapa titik-titik gitu ya. Kemudian ada multiple answers, ada multiple drop down, banyak ya. Nanti Bapak Ibu bisa
mengelaborasi sendiri, mungkin beberapa akan saya contohkan. Ada numeric answer, formula question, essay question gitu ya, file upload question, dan text no question, berarti cuma dilihat aja ya, berarti mungkin seperti perintah atau ya seperti perintah gitu ya. Nah itu quiz. Nah menu utamanya adalah modul. Ini penting, modul ini penting. Kenapa? Karena biasanya semua yang ada di assignment, yang ada di discussion, yang ada di dalam quizzes, semuanya akan bisa dilihat di dalam modul gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini belum ada modul satupun yang saya buat. Jadi modul ini apa sih? Jadi modul ini adalah paket perkuliahan gitu ya. Kita bisa membuat paket perkuliahan ini berdasarkan pertemuan atau berdasarkan pembahasan ya. Misalkan ada materi pembahasan untuk pertemuan 1, kita nggak mau menyebutkan sebagai pertemuan 1, tapi kita pengen menyebutkan misalkan pengantar. Kemudian di pertemuan kedua kita langsung menyebutnya sebagai, misalkan saya di pengantar akuntansi kelas kemarin kita mempelajari asumsi dasar akuntansi di pertemuan kedua, maka pertemuan kedua saya tulis modulnya sebagai asumsi dasar akuntansi dan sebagainya gitu ya. Nah di sini tinggal kita add modul ya, apa nama modulnya, misalkan pertemuan 1 log until ya, misalkan perkuliahannya masih lama kan ya, kita tuliskan di bulan Oktober. Kalau langsung pengen dibuat seperti ini juga boleh, misalkan kuliah pertama 5 Oktober ya kalau nggak salah, 5 Oktober kita buat di sini 5 Oktober. Dibukanya jam berapa nih? Kita buka misalkan jam 7 pagi 00. Dan maka pertemuan 1 kita modul. Nah di sini modul pertemuan pertama, nanti kita bisa tambahkan macam-macamnya di sini ya, bisa tadi ya, makanya saya bilang di modul ini kita bisa menambahkan assignment yang udah kita buat ya, quiz, kemudian file yang dimakruhkan tadi, jadi file ini jangan tidak perlu diajukan gitu ya. Kemudian page gitu ya, misalkan kita ingin mahasiswa itu melihat halaman yang sudah kita bikin tadi. Kemudian ada discussion, text header cuman sebagai teks, dan external URL. Nanti kita banyak bermain di external URL, assignment, dan quiz ya, dan discussion kalau pengen tambah discussion. Oke, nanti tinggal add item. Nah ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Kita lanjut ke menu berikutnya. Bapak Ibu masih kuat ya? Ada menu conferences ya, ini untuk memasukkan link untuk conference ya, link untuk pembelajaran, tapi ini tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena kalau kita klik di sini ilmu-umm.ac.id atau Canvas itu hanya menyediakan satu aplikasi aja, yaitu Big Blue Button, dimana aplikasi ini berbayar gitu ya. Jadi kita tidak gunakan. Jadi kita untuk menambahkan link pertemuan secara daring, kita langsung masukin aja nanti di modules ya. Modules kita cantumkan link eksternalnya dan sebagainya macamnya bisa di situ. Kemudian collaboration ini juga tidak kita gunakan. Dan terakhir adalah menu setting. Dalam submenu setting ini yang bisa kita optimalkan gitu ya. Ini yang lain-lain ini sudah given, jadi sudah dikasih sama BAA, jadi nggak perlu utak-atik lagi. Kemudian di bagian ini juga, ini semua by default aja, biarkan saja seperti ini, nggak ngaruh juga. Oke, yang perlu kita perhatikan di bagian settings ini adalah justru di bagian fitur-fitur di sini. Pertama ada student view ya,
course statistik, kita ngelihat statistik dari perkuliahan, course calendar, conclude this course. Nanti ketika conclude berarti kegiatan perkuliahan sudah diakhiri, dihapus. Nah, ini tugasnya BAA. Copy this course, ini juga tugasnya BAA. Kita nggak bisa melakukan ini sebebasnya di sini ya, kecuali kalau kita gunakan Canvas Instructure. Tapi kalau Canvas Instructure, maka BAA sulit untuk men-trace kegiatan teman-teman ya, kegiatan dosen-dosen. Nah, kemudian yang menarik adalah yang ini ya, yang udah saya jelaskan sebelumnya, ada menu import dan export. Nah, ini yang sering akan kita gunakan nanti. Kemudian ada menu reset course content. Kalau misalkan kita sudah ngisi tapi ternyata kita pengen hapus semuanya juga bisa, tapi ini nggak perlu kita reset sendiri, karena BAA dengan sendirinya akan menghapus semua mata kuliah ketika mata kuliah tersebut sudah selesai gitu ya. Kemudian terakhir ini ada validate links in content. Misalkan kita masukin link-link yang sebagai bahan ajar, ketika kita mengklik ini maka misalkan ada link yang tidak ada websitenya, maka dengan sendirinya akan kelihatan di situ. Ya, saya kira cukup ya. Nah, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Coba sekarang dibuka ilmunya dan coba dieksplorasi dikit-dikit gitu ya. Sebelum nanti di pertemuan berikutnya saya akan menggunakan Canvas Instructure untuk membuat perkuliahan gitu ya, mungkin kalau sekarang bapak-bapak ibu-ibu sudah lihat gitu ya, gimana fitur-fitur yang ada di dalam LMS, mungkin bisa dicoba dulu sendiri gitu ya. Nanti misalkan masih kebingungan ya, nanti di video berikutnya teknis terkait perkuliahan akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.